Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman. Selamat datang di kelas saya, Geodesi Satelit pertemuan pertama hari ini. Perkenalkan, saya Zulfikar. Insya Allah di semester ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu Geodesi Satelit selama satu semester. Untuk mulai kelas, mari kita berkenalan dulu begitu ya dengan kelasnya dan juga dengan kita masing-masing. Karena kalau kata orang-orang tak kenal maka tak harus, teman-teman. Kita lanjut. Sedikit informasi umum tentang kelas ini. Biasanya kelas ini memang saya ajar sejak beberapa tahun yang lalu, dan kelas kita akan kita laksanakan setiap hari Rabu ya, dari jam 1 sampai jam 3:30 sore. In total atau secara umum nanti kelas kita ada 14 kali pertemuan, dan juga akan ada 2 exam atau ada UTS dan UAS. Pembagiannya bagaimana nilainya nanti akan ada di belakang. Slides dalam bahasa Inggris akan diberikan maksimal 1 hari sebelum kelas, yaitu di kuliah.itera.ac.id dan juga di Google Classroom. Kalau ada yang belum masuk di Google Classroom, silakan masuk ke Google Classroom dengan memasukkan kode WC53QVJ atau QVJ di dalam website Google Classroom. Ataupun kalau belum masuk ke e-learning kita ya di kuliah.itera.ac.id, bisa langsung masuk ke e-learning kita, login dulu jangan lupa ya, lalu masuk ke kelas Geodesi Satelit A dan B sesuai dengan kelas Anda, dan juga memasukkan kode yaitu Bismillah A. Satu lagi informasi yang cukup penting, semua kelas nanti akan diunggah di YouTube, teman-teman. YouTube-nya atas nama saya sendiri, Zulfikar Adlan Nazir, dan bisa diklik di sini. Kalau ternyata malas ngeklik begitu ya, tenang saja, nanti di grup WhatsApp kita saya akan selalu update tentang link dari YouTube kita. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau bertanya langsung saja ditanyakan. Kalau kira-kira ada yang mau menanyakan tentang kuliah ini seperti apa atau peraturan-peraturan seperti apa, nanti akan bisa langsung tanya saya saja. Jangan takut, bisa langsung raise hand atau bisa langsung unmute saja. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi apa sih kuliah ini isinya begitu ya? Kuliah ini nanti akan berisikan pengetahuan serta materi-materi tentang teknologi satelit, lalu sistem yang bekerja dan dibutuhkan di teknologi satelit itu sendiri. Kita tahu bahwa kita sebagai orang geodesi tidak akan bisa bekerja secara umum tanpa bantuan dari satelit. Oleh karena itu kita perlu tahu nih tentang satelit itu apa sebenarnya, gunanya untuk apa, sistemnya seperti apa, dan jenis-jenisnya itu apa saja. Kita tidak sampai pada materi untuk membuat satelit itu seperti apa begitu ya, karena itu tugas teman-teman yang lain, tetapi kita berfokus pada apa itu definisi geodesi satelit, sistem yang berpengaruh daripadanya, seperti orbit dan sebagainya begitu teman-teman ya. Lalu selain itu, ketika sebuah satelit sudah kita pahami, satelit itu pasti akan turun ke bumi atau istilahnya akan berkomunikasi dengan bumi begitu dalam beberapa konteks begitu teman-teman ya. Nah, beberapa hubungan atau koneksi ini pasti membutuhkan yang namanya saya kok jadi lupa, gelombang teman-teman. Jadi nanti kita juga akan belajar tentang propagasi sinyal dari satelit dan interaksi dengan atmosfer, sehingga kita nanti bisa tahu, oh ternyata satelit itu kalau jalan gelombangnya dari satelit menuju ke bumi itu seperti apa, dan nanti kembali ke atasnya lagi itu seperti apa gitu ya. Tidak hanya mengetahui saja, tapi kita bisa menganalisis dari konseptual tersebut. Dan terakhir ya, nanti kita akan bisa mengenal jenis-jenis teknologi satelit yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dari geodesi. Nah, kalau semua itu dirumuskan ke dalam CPMK, nanti kita punya 3 CPMK, teman-teman. Yang pertama, mendemonstrasikan definisi geodesi satelit. Yang kedua adalah menganalisis konsep propagasi sinyal. Dan terakhir adalah menganalisis jenis-jenis pengukuran pada geodesi satelit. Nah, sekarang sebelum saya lanjut, saya mau tanya ke teman-teman dulu nih. Teman-teman sudah pernah membaca taksonomi Bloom belum ya? Silakan, kalau ada yang pernah membaca taksonomi Bloom sebelumnya. Saya tidak bicara tentang Orlando Bloom ya. Kalau Orlando Bloom beda lagi. Gimana? Sudah pernah, Pak, tapi belum memahami, Pak. Nah,
Kak Wana taunya kalau misal ada berapa bagian dari taksonomi Bloom itu? Ada bagian tingkatan atau bagian maksudnya, Kak? Yang ada 3. Ada apa aja tuh biasanya? Jadi ada dibagi menjadi 3 dan biasanya ke atasnya akan dibagi menjadi 6 begitu ya, kalau tidak salah. Oh iya, Kalau yang agak 3 lupa ada. loh, Kak. Kalau yang 3 ada yang bisa memberi informasi? Yang Ada kognitif itu hubungannya? bukan sih, Pak? Oh ya, betul banget Mas Redo. Jadi seperti yang saya tulis di sini ya, teman-teman semuanya, ini adalah tingkat taksonomi Bloom, tingkat yang ada di dalam taksonomi Bloom yang akan kita capai di mata kuliah kita, teman-teman. Jadi ada 3, yaitu C atau kognitif, A atau afektif, dan P atau psikomotor. Kognitif itu adalah kemampuan teman-teman itu sendiri dalam berpikir dan dalam memahami konsepnya. Afektif itu apanya? Afektif itu adalah sikap teman-teman begitu ya dalam setelah mempelajari ini. Dan terakhir P, psikomotor, nanti berhubungan dengan bukan gerakan ya, istilahnya adalah apa yang bisa teman-teman lakukan secara praktis begitu ya, di dunia nyata tentang ilmu dari geodesis satelit ini gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa mengharapkan diri teman-teman sendiri dan mungkin dalam tanda kutip bisa memaksa diri teman-teman juga gitu ya untuk bisa sampai pada level yang kita inginkan sama-sama, karena level inilah yang nanti akan kita harapkan dan yang akan kita nilai. Kalau ternyata level tersebut tidak sampai pada istilahnya level teman-teman tidak sampai pada level tersebut, maka nanti bisa jadi teman-teman harus mengulang kembali mata kuliah ini. Memang tidak terlalu baik ya mengulang, tapi apabila ternyata CPMK-nya tidak cukup ya kita mau tidak mau harus melakukan itu. Jadi saya ulangi, di sini ada C, ada A, dan ada P, dan ada levelnya juga, ada 1, 2, sampai ke 6. Untuk CPMK 1, kita sampai pada kita sampai pada tingkat mendemonstrasikan teman-teman. Artinya, teman-teman tidak hanya bisa memahami saja, tetapi juga bisa menjelaskannya kepada kita semuanya di kelas, dan juga bisa mengambil contoh secara aplikatif yang teman-teman pikirkan sendiri, begitu. Lalu untuk CPMK kedua dan ketiga juga ada 4 begitu ya, level 4. Apa sih artinya level 4 itu, Pak? Level 4 itu artinya adalah menganalisis. Artinya tidak hanya memahami nih, tidak hanya bisa mendemonstrasikan contoh sesuai dengan apa yang teman-teman pahami sendiri, tapi juga bisa menambahkan atau menganalisisnya. Oh, ternyata kalau menggunakan sistem ini itu nanti bisa dilanjutkan kepada aplikasi yang seperti ini atau hitungannya seperti apa dan sebagainya, gitu, teman-teman. Bagi teman-teman yang tertarik nih, saya ingin baca Pak secara umum RPS-nya seperti apa, bisa langsung akses di sini ya, s.id/rps_geosat. Semuanya ada di situ. RPS ini juga sudah disetujui oleh semua pihak terkait, jadi nanti langsung bisa teman-teman akses. Nah, lalu selanjutnya, literatur yang bisa kita pakai, seperti yang kita sama-sama tahu teman-teman, bahwa geodesi ini ilmu yang biasanya di Indonesia belum ada bukunya. Jadi saya mohon maaf sekali, bukunya harus berbahasa Inggris beberapa. Kalau ternyata ada yang bermasalah, nanti mungkin bisa kita diskusikan sama-sama bagaimana caranya agar bisa mendapatkan buku-buku yang mudah untuk dipahami. Tapi beberapa buku yang penting adalah buku dari Profesor Hasanuddin Abidin dari ITB tentang geodesi satelit. Lalu juga ada buku dari Pak Ziber berjudul Satellite Geodesy, dan juga ada buku dari Pak Torge tentang geodesi. Dan yang pasti, sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu yang ada nih, nanti jurnal-jurnal terkini juga akan kita masukkan nih di e-learning dan juga Google Classroom sesuai dengan materi-materi yang akan kita miliki. Jadi jangan kaget dan jangan takut teman-teman, nanti saya akan secara rutin mengirimkan beberapa jurnal-jurnal terkini tentang topik-topik yang akan kita angkat di mata kuliah geodesi satelit ini. Dan jangan takut juga gitu ya, Anda tidak perlu mengeluarkan uang banyak nih buat bisa membaca bukunya begitu. Sudah saya kumpulkan semuanya dan ada di SID/Geosat Books, teman-teman. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut ke 2 slide terakhir dari pertemuan 0 kita ini. Tidak ada? Oke, terima kasih. Kalau ternyata jelas semuanya. Nah, ini yang biasanya mahasiswa paling suka dan paling ingin jelas begitu ya, apalagi mahasiswa zaman sekarang. Saya sering sekali kalau main-main College Manifest itu banyak mahasiswa yang mengadu, aduh Bapak ini, Ibu ini kok
nilainya dapat dari mana ya, kok tiba-tiba UAS saya itu bagus kok jadi E, UAS saya jelek kok tiba-tiba jadi A dan sebagainya. Jadi kita harus clearkan ini di sini. Yang pertama kita punya midterm exam atau UTS nilai 30%. Yang kedua adalah kita punya final exam atau UAS senilai 35%. Lalu ada quiz dan assignment, quiz dan tugas. Nah, teman-teman bisa cek di RPS, tugasnya udah clear di situ, ada yang setiap minggu dan juga ada yang setiap 2 minggu, teman-teman. Nanti bisa kita lihat bersama. Dan untuk kelas ini, karena levelnya masih S1, jadi attendance-nya atau kehadirannya masih saya perhitungkan, yaitu 10%. Sesuai dengan aturan dari ITERA itu sendiri, mahasiswa diperbolehkan untuk mengikuti UTS dan UAS apabila kehadirannya maksimal berapa? 80%, teman-teman. Jadi monggo kalau ternyata ada yang memiliki kegiatan yang lain ketika kelas kita, asal tidak lebih dari 20% pertemuan, dipersilahkan. Tidak perlu izin sama saya. Tapi kalau mau izin juga tidak apa-apa. Tapi bagaimanapun, kecuali ada sesuatu yang luar biasa, apabila Anda izin akan tetap saya anggap tidak masuk di kelas. Lalu juga ada field work atau beberapa praktek di lapangan yang nanti akan kita cari tahu sama-sama seperti apa, sebesar 15% nilainya, teman-teman. Sebentar, oke. Dan cheating is strictly prohibited, alias mencontek itu sangat-sangat tidak boleh. Gitu. Dan apabila kita lewat deadline-nya sudah saya set secara strict di kuliah.itera.ac.id ataupun di Google Classroom. Jadi tidak ada istilahnya menawar deadline begitu ya. Kalau lewat deadline berarti begitu. Silahkan kalau ada yang mau pakai laptop atau tablet, tetapi jangan sampai dibuat main ML ataupun PUBG. Gitu, teman-teman. Silahkan kalau ada yang mau lihat kontrak kuliahnya yang sudah saya unggah juga di SID kontrak_QSAT dan juga sudah saya unggah di grup WhatsApp kita. Sebagai perwakilan ketua kelas, silahkan nanti dibaca dan juga silahkan untuk tanda tangani, lalu bisa dikirim ke saya, agar nanti saya bisa tanda tangani juga, agar bisa jadi kesepakatan kita bersama, dan akhirnya nanti bisa saya unggah di sistem. Artinya apa, teman-teman? Apabila ternyata saya pun melanggar kontrak kuliah itu, maka Anda berhak untuk meminta saya untuk menghormati kontraknya. Begitu. Jadi kontrak ini tidak hanya untuk Anda, tapi juga untuk saya. Begitu. Kalau tiba-tiba ternyata saya ingin UASnya jadi 50%, ya saya akan melanggar kontrak itu kan. Anda boleh untuk memarahi saya dan bilang bahwa saya melanggar kontrak. Gitu. Jadi ini akan menjadi dua belah pihak. Ada yang mau bertanya tentang ini? Biasanya mahasiswa ada yang tanya, Pak, kalau bisa nggak usah ada attendance atau final examnya 10% aja, kuisnya 35, begitu, silahkan. Kalau ada. Kelas kita soalnya tinggal beberapa jam lagi. Tidak ada? Ternyata kelasnya ini saya dapat angkatan diam ya. Biasanya angkatannya cukup aktif, tapi ini ternyata tidak. Oke, tidak masalah. Semoga nanti ketika di kelas pertemuan pertama setelah ini banyak yang bisa Anda tanyakan. Monggo nanti langsung kita bisa kuis singkat, teman-teman. Kalau berkenan bisa langsung klik joinmyquiz.com dengan kode 602543, teman-teman. Saya sudah siapkan kodenya. Di joinmyquiz.com 602543, teman-teman. Iya, terima kasih sudah mulai join, dan nanti hasilnya akan saya bagikan langsung di Google Classroom, teman-teman. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Semuanya? Belum, Pak. Soalnya belum materi, Pak. Jadi belum ada yang bingung, Pak. Iya, bagus kalau begitu. Kalau ternyata belum ada yang bingung, berarti bagus. Saya menjelaskannya berarti cukup baik. Karena biasanya ada beberapa mahasiswa yang masih bingung dengan kontrak kuliahnya. Kalau ternyata tidak, berarti bagus. Gitu. Gimana? Izin bertanya tadi yang nilainya E itu ketika melewati deadline, apakah hanya di satu tugas itu atau semua tugas jadi E, Pak? Oh, jadi sistemnya begini. Saya mengenal sistem SP biasanya, Mbak Welly. Jadi kalau tugas itu lewat, berarti tugas itu 0. Sembari ada dapat SP1. Kalau ada tugas lagi lewat, maka itu SP2. 0 lagi di tugas itu. Tapi kalau lewat lagi, gitu ya, deadline-nya, tugas ketiga, maka SP3 atau DO bisa. Atau istilahnya adalah Anda dapat E untuk keseluruhan kelas G1 di tahun ini. Jadi
ada waktu untuk mendapatkan nilai 0 sebanyak 2 kali. Begitu. Jelas, Mbak Weli? Terima kasih, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Mari teman-teman, karena waktu menunjukkan jam 13:09, kita perlu cepat-cepat ini untuk masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah Introduction to Satellite Geodesy. Mari kita lihat RPS dulu nih, teman-teman. RPS yang tadi sudah saya share begitu ya. Semoga terlihat semuanya. Materi pertama itu isinya apa sih? Materi pertama itu adalah mahasiswa nanti diminta atau di akhir pertemuan ini mahasiswa itu harus bisa istilahnya diminta atau bukan diminta, diharapkan begitu ya, mampu menjelaskan dan memahami apa itu geodesi satelit, ruang lingkupnya seperti apa, dan keunggulannya. Dalam kelas ini nanti juga akan ada tugas 1 dan bobot penilaian dari tugas 1 nanti adalah 5% dari seluruh kelas, teman-teman. Jadi saya ulang, dalam materi yang singkat ini nanti kita akan mendapatkan 3 bagian. Yang pertama adalah menjelaskan apa itu geodesi satelit itu sendiri. Yang kedua, ruang lingkup dan aspeknya seperti apa. Dan terakhir adalah keuntungan dan contoh-contoh dari aplikasi geodesi satelit itu sendiri. Kuisnya tadi semoga tidak terlalu susah ya teman-teman. Hasilnya nanti akan bisa langsung saya tampilkan di Google Classroom. Kenapa tidak saya tampilkan hari ini? Karena mesti diproses terlebih dahulu. Yang pertama, kelas hari ini atau slide hari ini bisa langsung Anda klik di sini begitu teman-teman ya. Atau bisa langsung cek di Google Classroom ataupun bisa langsung cek di kuliah.itera.ac.id karena sudah saya unggah. Dan geodesi satelit books-nya juga sudah saya unggah di web folder yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk review sedikit tentang materi semester-semester lalu. Kalau tidak salah, teman-teman ini berada di semester 4 begitu kan ya, geodesi satelit. Ada yang tahu definisi atau arti dari geodesi itu sendiri, teman-teman? Apa sih geodesi itu? Secara harfiah boleh, secara ilmu juga boleh. Silakan, ada yang bisa angkat tangan? Monggo, Mas Redo. Apa itu geodesi, Mas? Kalau kata saya, Pak, geodesi ilmu pengukuran bumi, Pak ya. Betul, ilmu mengukur bumi. Terima kasih, Mas Redo. Ada yang punya jawaban lain, teman-teman? Mungkin Mbak Weli, Mbak Wana, Mas Atrio, ataupun Mas Akbar, atau Mbak Cinta ini yang paling bawah. Silahkan. Gimana, Bu Wana? Bu Wana, Mbak Wana? Kalau saya tahunya itu ilmu yang berkaitan dengan pemetaan, Pak. Oke, berarti tidak hanya memetakan bumi, tapi juga berhubungan dengan pemetaan secara umum. Satu lagi, jawaban lagi, silakan. Terima kasih, Mbak Wana dan juga Mas Redo jawaban. Ada lagi satu lagi, teman-teman? Oke, saya jawab sendiri kalau gitu ya. Geodesi, semuanya benar tadi ya, jawaban dari Mas Redo ataupun Mbak Wana. Geodesi secara harfiah itu ada geo dan daisia. Dua-duanya bahasa Yunani kuno. Geo adalah bumi dan daisia itu adalah membagi. Jadi arti harfiah dari geodesi itu sebenarnya adalah saya membagi bumi, atau dalam bahasa Jerman Timurnya I divide the earth. Alias kita memiliki sebuah konsep tentang bahwa bumi ini bisa dibagi-bagi. Ketika kita bicara pembagian, kita bicara operasi aritmatika, alias ada matematikanya. Jadi sebenarnya geodesi itu adalah bagian ilmu dari matematika, atau bisa dibilang matematika terapan yang berfokus pada pembagian atau berfokus pada pengetahuan tentang bumi itu sendiri. Itu adalah definisi secara harfiah. Tetapi definisi secara modern yang pertama kali disampaikan oleh Pak Helmer di tahun 1880 begitu ya, seorang ilmuwan Jerman, bahwa ternyata geodesi itu adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Redo, ilmu untuk mengukur bumi atau ilmu untuk memetakan bentuk bumi. Nah, ini definisi modern ini masih berlanjut terus nih sampai pada tahun 1960 sebuah organisasi yang namanya International Association of Geodesy itu bilang, wah kita tidak bisa hanya untuk mengukur dan memetakan bumi doang nih, kita harus menentukan 3 pilar geodesi secara mendasar. Pertama adalah bentuk bumi, jadi kita harus mengukur dan mengetahui bentuk bumi. Yang kedua, kita juga harus tahu bentuk bumi secara fisik, yaitu gaya berat bumi.
Dan yang ketiga adalah mengetahui perbedaannya atau variasi temporalnya. Dari situlah kita seorang geodesi bisa mengamalkan dan menyelesaikan pilar-pilar ilmu geodesi itu sendiri, teman-teman. IAG mendefinisikan ini di tahun 1969, ingat saya yakin kita semua belum lahir di kala itu. Saat itu IAG kalau tidak salah sedang menjalankan konferensinya yang pertama begitu ya, dan mereka sepakat bahwa geodesi tidak hanya terbatas begitu pada science of the measurements and mapping of the earth surface saja, tetapi juga menambahkan medan gaya berat dan juga three-dimensional time varying space, atau dalam bahasa Indonesianya adalah variasi temporal dari kedua hal tersebut, begitu teman-teman. Ya, tapi kalau boleh saya tambahkan ya, definisian tambahan begitu tentang geodesi di akhir-akhir ini begitu ya, di abad 21, geodesi itu ternyata tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan 3 pilar itu begitu. Tapi banyak data-data geodetik itu seringkali kita gunakan atau digunakan oleh pihak-pihak lain untuk mendapatkan parameter-parameter climate atau parameter-parameter iklim begitu ya. Tidak hanya iklim dan cuaca saja, tapi juga tentang bumi itu sendiri. Jadi sekarang mulai banyak orang yang berpikir bahwa geodesi itu adalah salah satu ilmu dasar atau ilmu ilmu basic science, yang mana tugas kita adalah menyediakan data-data tentang bumi, data-data geodetik kepada user atau kepada pihak-pihak terkait, agar data-data tersebut bisa diapakan, bisa diselesaikan atau bisa nanti diolah dan dianalisis untuk bisa mengetahui parameter-parameter bumi itu sendiri, atau dalam bahasa Inggris timurnya adalah to know the system Earth better begitu. Jadi only one part gitu ya. Multidisciplinary science, alias kita juga bisa menjadi seseorang yang provide data itu sendiri. Nah, menurut Pak Vanicek, domains and branch atau istilahnya adalah subfield atau bidang dari geodesi itu ada 3 seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kita bicara tentang cabangnya ternyata ada beberapa teman-teman. Pertama adalah mathematical geodesi, yang kedua adalah satellite geodesi, yang ketiga adalah geodesi astronomi atau astronomical geodesi, dan yang terakhir adalah physical geodesi. Kita tidak akan membahas tentang ini, kita tidak membahas tentang ini, dan kita tidak membahas tentang ini. Kita membahas tentang satellite geodesi. Walaupun sedikit banyak kita juga akan banyak membahas tentang ini juga, teman-teman. Tapi fokus kita adalah ke satellite geodesi. Materi yang lain akan bisa diberikan di semester-semester selanjutnya. Nah, apa sih itu satelit geodesi itu sendiri? Satelit geodesi itu adalah teknik observasi dan teknik komputasi yang mana memungkinkan kita sebagai seorang geodesis untuk menyelesaikan solusi atau menyelesaikan masalah-masalah geodesi dengan melakukan pengukuran baik dari, ke, ataupun antara satelit-satelit yang ada di bumi terhadap bumi kita itu sendiri. Nah, kalau bingung, mari kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada beberapa observation type dari satelit geodesi atau geodesi satelit itu sendiri. Yang pertama adalah geometrical. Maksudnya geometrical itu apa sih, teman-teman? Geometrical itu adalah satelit yang ada di atas sana. Kita sama-sama tahu satelit itu ada di luar bumi. Kita definisikan satelit adalah sebuah benda yang ada di luar bumi, baik itu benda buatan ataupun benda alami begitu. Kita ambil salah satu contoh satelit GPS. Ketika kita bicara satelit GPS sebagai target, berarti kita menembak sesuatu begitu ya teman-temannya. Kita menembak satelit itu sebagai target kita tembak gitu ya, kita dapatkan gelombangnya, kita dapatkan posisi dia, lalu kita mendapatkan posisi dari kita sendiri begitu. Kalau dalam contoh ini gambarnya adalah ini ada P1 yang diketahui tempatnya, P2 juga, P3 juga, satelit ini juga diketahui tempatnya nih. Kita ingin tahu N itu berapa koordinat. Nah, ketika kita menembak dari N ke satelit, apabila satelit ini diketahui koordinatnya dari P1, P2, dan P3, maka kita akan bisa tahu N berapa koordinatnya. Ini yang dinamakan geometrical method. Sisi kedua, kalau ternyata satelit itu digunakan sebagai probes atau sensor yang digunakan untuk salah satu contohnya adalah mendeteksi gaya berat bumi, itu namanya adalah dynamical. Jadi apa? Kalau ini untuk menentukan posisi, kalau ini menentukan gaya berat, alias bukan momen, pilar kedua dari
geodesi itu sendiri, teman-teman. Kalau bingung langsung angkat tangan ya, teman-teman ya, jangan takut. Mari kita lanjut. Nah, ada berapa jenis sih? Tadi kan disampaikan kalau di awal ini ya, to, from, and between begitu. Jadi secara umum klasifikasi dari bagaimana cara mengobservasinya juga dibagi jadi 3. Ada earth to space, space to earth, dan space to space. Kalau earth to space itu artinya kita dari bumi nembak ke satelit. Selanjutnya kalau space to earth sebaliknya, dari satelit nembak ke bumi gitu, teman-teman. Kalau space to space dari satelit atau dari langit menuju ke langit itu sendiri. Nah, maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah seperti ini. Kita punya yang namanya LLR, SLR. Jadi, contohnya nih, si satelit ini, itu kita tembakkan gelombang gitu ya. Nah, ini berarti from Earth to space. Kalau ini kebalikannya, from space to Earth. Nah, ada lagi nih satu satelit yang mana satelitnya itu bentuknya sistem begini, yang dia menembakkan sinyal ke satelit yang lain. Namanya adalah satelit GRACE. Nah, ini satelit yang merupakan jenis yang ketiga itu. Semuanya gunanya sama, yaitu menyelesaikan masalah-masalah geodesi, yaitu 3 pilar yang tadi kita sampaikan itu, teman-teman. Kita lanjut. Nah, ketika semua metode tadi itu tuh ya digabung jadi satu, ada yang namanya Lageos, ini bagian dari SLR, ada GRACE yang tadi saya sampaikan, ada GPS, dan ada satelit yang lain, maka kita bisa membentuk sesuatu sistem yang namanya adalah Global Geodetic Observation System. Dengan menggabung semua metode itu, kita bisa memiliki sistem yang dapat digunakan untuk mengobservasi bumi itu sendiri. Dan di abad 21, sistem inilah yang sering dipakai. Sayangnya, Indonesia masih belum memiliki banyak sistemnya, begitu ya. Kita cuma punya beberapa saja. SLR kita tidak punya stasiunnya, VLBI apalagi, GPS ada banyak ya, HP Anda juga bisa, turis juga ada satu. Kesimpulannya teman-teman, tugas dari GIGOS ini adalah untuk mengumpulkan semua data yang ada di observasi itu, dan akhirnya bisa menjadi sebuah sistem untuk mengobservasi bumi itu sendiri dan menyelesaikan pilar-pilar dari geodesi yang tadi sudah kita infokan dan kita sampaikan. Nah, untuk aplikasinya saya sampaikan satu saja ya, nanti kita sampaikan lagi di pertemuan selanjutnya. Aplikasi dari satelit geodesi yang pertama adalah Global Geodesi atau EarthMesung untuk menentukan pilar pertama, kedua, dan ketiga langsung, yaitu bentuk bumi seperti apa, medan gaya berat bumi seperti apa, dan terakhir adalah variasi temporalnya. Nah, agar kalian lebih mengerti, nanti saya akan memberikan Anda tugas begitu teman-temannya. Tugas pertama, silakan memilih salah satu dari sistem yang ada di sini, SLR, DORIS, IRNSS, SAREL, SWARM, dan CHAM, dan tolong jelaskan dalam 5 sentences. Klasifikasinya seperti apa, karakteristik uniknya apa, parameternya apa, state of development-nya apa, dan pilar geodesi yang di-contribute seperti apa. Deadline-nya 1 minggu, dan langsung Anda bisa nanti kumpulkan di Google Classroom ataupun di kuliah.itera.ac.id. Dua-duanya saya buka, dan deadline-nya adalah hari Rabu pekan depan 1 jam sebelum kuliah. Kalau ada yang bertanya teman-teman, karena waktu juga semakin menipis, langsung saja nanti bisa via grup atau via WA langsung saja, atau bisa melalui sistem forum yang ada di kelas kita. Itu saja dari saya, sekian teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak.